Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Menjelang Lebaran dan akhir tahun, biasanya sering terdengar orang bertanya, mau pulang kampung halaman apa tidak tahun ini? Ada orang Banyol yang menjawab, tidak, lupa halaman berapa. Janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ulangan 8 ayat 14. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amsal 3 ayat 1. Orang tinggi hati biasanya sangat dekat dengan penyakit darah tinggi, sekalipun orang yang memiliki riwayat darah tinggi tidak selalu tinggi hati. Jadi jangan tersinggung. Tinggi hati adalah takabur atau somse, sombong sekali, dalam arti merasa bahwa dirinya orang yang paling hebat di antara yang lain. Orang model ini sulit mengingat hal-hal yang dianggap tidak menguntungkan dirinya. Perpaduan Ulangan 8 ayat 14 dan Amsal 3 ayat 1 dan 2 ini mengingatkan agar setiap kita rendah hati dan menganggap perlu ajaran Tuhan, sehingga kita selalu mengingat firman Tuhan dan tidak melupakannya. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini akan mensaringkan simpan di hati. Berjalannya usia, kemampuan memori otak itu sangat mudah merosot. Bahkan yang belum tua pun banyak yang mengalami penyakit lupa, karena hanya menyimpan dalam otak, tetapi tidak demikian dengan kemampuan hati. Bulan lalu saya bertemu dengan seorang sales mobil di kantor Nissan Sunter Jakarta. Terakhir kami bertemu bulan Desember 2013, dan 2020 akhir baru ketemu lagi. Ketika saya menyapa dan menyebut namanya, dia agak bingung. Sambil mengingat-ingat, membuka memorinya. Dan setelah saya sebutkan salah satu nama orang otomotif, dia baru ingat siapa saya. Hal ini sangat wajar karena nama saya hanya disimpan di otak, dan memorinya sudah tertimpa dengan catatan lain selama kurang lebih 7 tahun. Maklum kalau dia lupa. Karena hampir setiap lewat tempat kerjanya, saya sebut namanya dan berdoa untuknya, maka ketika kami berjumpa, saya ingat betul namanya karena saya menyimpan di dalam hati. Atau contoh lain, saudara bisa lupa nama-nama orang yang pernah bertemu dengan saudara, tetapi tidak demikian dengan istri. Kalau saudara punya istri, karena istri tidak hanya diingat di otak, tetapi disimpan di hati. Melalui renungan ini, mari kita menyimpan firman Allah bukan hanya di otak, tetapi di hati yang tidak mengalami kepikunan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kenapa saya memakai kata memelihara? Biasa kan yang mendengar dan melakukan. Iya, orang yang melakukan belum tentu memelihara, tetapi orang yang memelihara pasti melakukannya. Lalu janji apa yang Tuhan berikan bagi orang yang rendah hati dan yang memelihara firman-Nya? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 3 ayat 4. Setiap orang pasti ingin dihargai mestinya, karena semiskin apapun manusia pasti memiliki harga diri. Banyak orang dihargai tetapi belum tentu dikasihi. Marcos, almarhum Presiden Filipina, begitu dihargai dan dihormati saat berkuasa. Namun begitu ia jatuh dari kursi jabatannya, hampir semua orang menghujatnya. Tetapi tidak demikian dengan anak-anaknya, karena mereka bukan hanya menghargai dan menghormati, tetapi juga mengasihinya. Orang yang dihargai, dihormati sesamanya, belum tentu dihormati dan dihargai oleh Tuhan. Tetapi orang yang dihargai Tuhan pasti dihargai oleh manusia. Kuncinya, simpan firman Tuhan bukan hanya di otak, tetapi di hati. God bless you.